Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال المؤلف باب الإصلاح بين الناس. Bab yang menjelaskan tentang islah, mendamaikan antara manusia. Seperti disampaikan kemarin bahwasanya ini di antara amalan yang terbaik. Karena firman Allah kemarin, la khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum illa man amara bisdaqin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Artinya ini di antara amalan-amalan kebaikan. Dan pagi hari ini kita sampai pada hadis yang kedua. Wa an Ummi Kulsum binti Uqbah ibni Abi Mu'aid radhiyallahu anha, dari Ummu Kulsum binti Uqbah ibni Abi Mu'aid, semoga Allah meridainya. Qalat, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas. Bukanlah dikatakan seorang pendusta yang mendamaikan antara manusia. Fayanmi khairan atau yaqulu khairan, lalu dia menyampaikan kebaikan atau mengatakan kebaikan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis pendek. Wa fi riwayatin li Muslim, wa fi riwayat Muslim ziyadah, dan di dalam riwayat Muslim ada tambahan qalat. Artinya perawi Ummu Kulsum mengatakan, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nas, dan aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan, fi syai'in, di dalam sesuatu apapun, mimma yaquluhu an-nas, dari apa yang diucapkan oleh manusia, illa fi salasin, kecuali dalam 3 hal. Ta'ni, 3 hal tersebut maksudnya adalah al-harba, dalam peperangan. Maka ada perkataan al-harbu khida', peperangan itu ya tipu muslihat, harus pandai ngatur strategi. Wal islahu bainan nas, dan islah bainan nas, mendamaikan manusia. Wa haditsar rajuli imra'atahu, dan perkataan seorang suami kepada istrinya. Masakan istrinya enggak enak, dia tidak mencela makanan yang enggak enak. Memang benar-benar enggak enak, muka asinan atau apa, tapi dia ketika ditanya gimana makannya,
enak, coba cicipin sendiri, gitu kan nggak apa-apa. Wa haditsal mar'ati zaujaha, dan sebaliknya perkataan seorang istri kepada suaminya yang tujuannya adalah untuk kebaikan. Jemaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Syekh Nawawi rahimahullah menyampaikan atau menyebutkan dalam bab ini hadis Ummu Kulsum tentang hadis laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Dusta, berbohong, hukum asalnya adalah memang betul-betul haram, tidak boleh sama sekali. Maka apabila seseorang berniat untuk mendamaikan antara orang yang bertikai, lalu dia mengatakan kepada orang yang pertama, inna fulanan yusni alaika wa yamdahuka wa yad'u laka wa ma ashbaha dzalika minal kalimat. Contoh dengan perkataan sesungguhnya si fulan, maksudnya fulan yang dia itu berantem, dia itu selalu memuji kamu, ya. Dia itu menyanjung-nyanjungmu, artinya, dan selalu mendoakan kebaikan untuk kamu, dan semisalnya kalimat-kalimat yang menjadikan tadi marahnya mau naik menjadi turun. Maka perkataan-perkataan semacam ini, kalau tujuannya ingin mendamaikan dan dia tahu ingin mendamaikan, maka hal tersebut tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Dusta yang seperti itu. Karena kalau berbicara, oh iya benar si fulan itu memang kurang ajar sama kamu, ya enggak akan damai. Bagaimana mau damai? Tujuannya untuk mendamaikan, ya. Ya kalau namanya orang berantem, pasti yang diinginkan adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, seperti itu. Nah, orang yang mendamaikan sebaliknya. Orang yang mendamaikan itu sebaliknya. Nah, pada masalah ini sebenarnya para ulama ya berbeda dalam pendapat dalam masalah ini. Hal al-murad an yakdzibal insanu kadzban sharihan au annal murad ayyuriya. Apakah yang dimaksud di sini seseorang itu dusta dengan dusta yang jelas, atau dia melakukan tauriyah? Tauriyah itu mencari kalimat yang memiliki dua makna. Makna yang pertama makna dekat, makna yang kedua makna yang jauh, tapi ada makna itu. Dan itu memang perlu keahlian dalam memilih kalimat. Contoh umpamanya kalimat hadin. Kalimat hadin itu artinya adalah yang memberi petunjuk. Seperti ketika sahabat Abu Bakar menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dia bertemu seseorang yang mencari Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Tapi orang ini tidak tahu. Nah, akhirnya ketemu dengan Abu Bakar. Orang ini bertanya, siapa orang itu? Maka Abu Bakar menjawab, innahu hadin ila tariq. Ini penunjuk jalan. Maka yang difahami ketika di awal, oh ini yang menunjukkan jalan, ini guide, seperti itulah. Dan itu tidak salah, karena makna hadin juga yang memberikan petunjuk kepada al-haq. Karena juga Nabi SAW
yang memberikan hidayah kepada Islam, kan seperti itu. Nah, ini namanya tauriyah. Maka memang tidak mudah memilih kalimat yang sesuai. Jadi makna yang cepat itu makna yang jauh. Nah, seperti itu. Bimakna an yudhira lil mukhatab ghairal waqi' lakinnahu wajhun sahih. Artinya dia menampakkan seperti tadi, seakan-akan oh itu seperti itu. Tapi itu ada tauriyah, itu ada makna juga yang lain yang sangat mungkin sekali. Contohnya yang tadi sudah saya sampaikan, perkataan fulanun yusni alaika, si fulan itu memuji kamu itu baik apa dan seterusnya. Ini tidak berbohong. Tidak berbohongnya dari mana? Karena memang memiliki makna tauriyah. Bahwasanya yusni alaika. Yusni alaika apa maksudnya? Memuji kamu. Artinya ala jinsika, bahwasanya kamu seorang muslim, kamu seorang mukmin dan semisalnya. Dan memang seorang muslim itu harus memuji saudaranya yang muslim yang lain. Artinya secara makna mungkin dia benar tidak memuji, dia ngomongnya kasar, tapi secara umum dia juga memuji kaum muslimin yang lain. Nah, seperti itu. Atau mengatakan tadi dia itu selalu mendoakan kebaikan untukmu. Artinya dia selalu mendoakan siapa hamba-hamba Allah. Maka ini boleh juga annahu yad'u laka daiman. Artinya karena engkau juga termasuk orang-orang yang muslim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Artinya masuk dalam hal tersebut. Karena dia ada, apalagi ada niat ingin mendamaikan. Dan seseorang memang selalu mendoakan untuk saudaranya yang lain dalam setiap sholatnya. Kita dalam sholat kan selalu berdoa juga, ya enggak? Untuk saudara-saudara kita. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innakum idza qultum dzalika, yakni qultum assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu kan doa. Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-sholihin. Artinya dalam setiap salat saja pasti mendoakan. Artinya perkataan si fulan itu Masya Allah selalu mendoakan kebaikan untuk Anda. Nah, kata-kata ini namanya tauriyah. Sebagian ulama memang mengatakan ya tauriyah itu tidak dimasukkan dalam dusta. Li'annaha khilaful waqi', karena sebenarnya menyelisihi yang sebenarnya. Maka di sini perlunya orang yang mendamaikan itu ya memilih kalimat yang baik, karena tujuannya untuk mendamaikan. Dan seperti itulah inna minal bayani la sihra. Karena perkataan yang baik itu seakan-akan seperti sihir. Ya. Maka seseorang kalau Allah berikan bisa menyampaikan, ini adalah peluang amal yang terbaik. Wa in kana al-mutakallimu qad nawa biha ma'nan sahihan. Wastadallu ala dhalika biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim alaihi salam ya'tadhiru 'ani syafa'ah bi annahu kadhiba thalatha kadhibin fi dhatillah wa huwa lam yakdzib alaihi salatu wassalam lakinnahu warra.
Nah, ini mengambil dalil bahwasanya ketika Nabiullah Ibrahim menyampaikan tidak mau memberikan syafaat karena dia telah berdusta 3 kali, salah satunya adalah dalam zat Allah. Pada dasarnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak berdusta, akan tapi dia melakukan tauriyah. Melakukan apa? Tauriyah, lakinnahu warra. Wa ala kullin, dan ala kulli hal, maka seseorang yang ingin mendamaikan yang bagi lahu ayataharraza minal kadzib. Artinya dia berusaha jangan sampai berbuat dusta, dusta yang dilarang maksudnya, ya. Maka milih kalimat yang di situ ada tauriyah. Wa in kana la budda falyata'awwal. Dan kalau memang dia harus berdusta, maka melakukan tauriyah tadi, maka itu tidak berdosa. Ya, Nabi Ibrahim pernah melakukan, dan kalimat-kalimat yang diberikan contoh tadi itu adalah kalimat-kalimat tauriyah. Dan itu pasti dibolehkan. Tauriyah kalau indal maslahah itu semuanya diperbolehkan. Ammal lafdhu tsani fa fihi ziyadatun 'anil islah bainan nas wa huwa al-kadhib fil harb. Adapun hadis tambahan dalam Imam Muslim, ya, yang menjelaskan bahwasanya boleh, artinya dapat rukhsah di dalam 3 perkara. Yang di antaranya adalah perang dan dusta di dalam perang, ya. Ini juga sejenis tauriyah. Kenapa? Karena dia menyampaikan sesuatu bagi orang yang sangat cerdik akan faham. Ini ada 2 makna, maka dia akan memberikan 2 strategi. Tapi kalau ya kecerdasannya biasa, maka langsung difahami, oh dia begini, maka harus kita seperti itu. Contoh perkataan seorang musuh, atau seseorang mengatakan kepada musuhnya ini dalam perang, inna wara'i junudan 'azimatan wa ma asbaha dzalika min al-asya' allati yurhibu bil 'ada. Di belakang kami ada pasukan yang maha kuat, yang sangat hebat. Kalau kalian tidak menyerah, seperti itu. Nah, ini mungkin ada pasukan, tapi pasukan seperti apa? Ini kan tauriyah. Kalaupun enggak ada, kalau seorang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala selalu menolong hamba-hambanya yang beriman. Allah kirim pasukan yang lain, kan gitu. Wa tanqasimu tauriyah fil harbi ila qismain. Dalam peperangan tauriyah itu ada 2. Qismun fil lafzi wa qismun fil fi'li. Ada tauriyah itu dalam perkataan dan juga ada dalam perbuatan. Contohnya apa? Mithlu mal fa'ala al-Qaqa bin Amr radhiyallahu anhu fi ihdal ghazawat. Seperti al-Qaqa yang dilakukan oleh Qaqa, ini perbuatan. Dalam satu peperangan, fa innahu arada an yurhibal aduwa fa sara ya'ti bil jaishi fi sabah. Ingin ya menakut-nakuti musuhnya, membuat dia gentar gitu ya. Pagi-pagi dia datang dengan membawa pasukan. Tsumma yughadirul makan, kemudian dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Tsumma ya'ti bi fi sabahin yauman akhar. Wa ka'annahu madadun jadid. Pada pagi hari yang lain dia datang lagi dengan pasukan yang lain untuk membantunya.
Seakan-akan ini ada bantuan baru gitu kan. Orang yang tidak paham itu, oh ini datang lagi pagi, ini datang lagi pagi kan gitu. Seakan-akan itu adalah bantuan baru untuk membantu orang-orang yang berperang. Maka akan difahami orang musuh tersebut, oh ini bantuan datang lagi, sehingga mereka juga akan menjadi takut. Dan ini boleh lil maslahah. Adapun yang ketiga tadi yang dijelaskan, wal islahu bainan nas, sudah dijelaskan dalam hadis. Dan masalah yang berikutnya adalah ayyuhaddisar rajulu zaujatahu wa tuhaddisul mar'atu zaujaha. Artinya perkataan seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya, perkataan istri kepada suaminya. Wa hadza aidan min babit tawriyah. Contoh, innaka min ahabbin nasi ilayya, sesungguhnya engkau adalah wanita yang paling aku cintai. Wa inni arghabu fi mislika, atau perkataan sesungguhnya saya senang orang seperti kamu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu, ini kalimat yang sangat menyentuh memang. Kalimat-kalimat yang menimbulkan rasa lembut dan kasih sayang di antara suami dan istri. Akan tapi perkataan seperti ini ya memang diperlukan, tapi tidak dikatakan walakin ma hadza la yanbaghi fi ma baina az-zawjaini ay yukthira al-insan min hadzal amr li'anna al-mar'a idza atharat 'ala shay'in yukhalifu ma hadatsa biha. Tapi boleh, tapi tidak terus menerus seperti itu. Tapi ini diperlukan ya bagi seorang pasangan ya, apalagi kalau kita sudah semakin lama berumah tangga, itu kalimat-kalimat itu kan kadang-kadang jarang keluar. Nah, ini penting kalau itu diucapkan ya berselang gitu, dan itu sangat membuat hati sejuk dan kita menjadi semakin mawaddahnya terasa, warahmahnya terasa. Nah, dari hadis ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya dusta itu jelas haram hukum asalnya. Jadi jangan sampai kemudian dimaknai yang dusta, akhirnya berdusta, mendustai istri atau mendustai suami. Ini juga tidak dibenarkan. Tadi sudah dijelaskan, itu banyak kepada arah tauriyah ya, tauriyah memiliki makna yang lain, tapi itu yang dimaksud ya. Seperti tadi contoh, Ustaz berikan contoh beberapa contoh tadi. Wa inna ma ubiha ala sabilit tarkhis, dan semuanya itu diperbolehkan memang tujuannya adalah rukhsah pada 3 hal yang disebutkan dalam hadis tadi. Dan itu sekali lagi itu lebih kepada tauriyah, karena memang ada maslahat yang sangat besar dalam hal tersebut. Itu yang perlu kita faham. Jadi tujuannya apa? Wa qad yakunu al-kadhib ahyanan wajiban idza tarattaba 'alaihi hifdhi insanin minat talaf. Dan boleh, dan terkadang menjadi wajib kalau ini dikaitkan dengan bab sebelumnya. Ada seseorang yang zalim sedang mencari seseorang, mungkin ingin dibunuh, ingin diapa. Dia tahu. Maka ketika dia bersembunyi di rumahnya, wajib tidak dikasih tahu. Kenapa? Ini bentuk menolong orang yang dizalimi.
Itu contoh seperti itu. Oh, nggak ada si fulan di sini. Ini kan berdusta. Nah, berdusta yang tujuannya adalah untuk menolong orang yang dizalimi, yang akan mungkin akan dibunuh dan seterusnya, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang wajib. Saya kira cukup pagi hari ini. Jadi seperti itu. Ketika ingin mendamaikan, maka memang harus berusaha mencari kalimat yang terbaik. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi perdamaian yang benar antara dua orang yang berselisih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.